orang lagi marhabana. Dahulu asal ada di tempat yang terang orang lagi yasinan. Dahulu kalau ada orang lampunya terang pasti ada perkumpulan, entah itu paguyuban dan yang lainnya. Sekarang asal terang nggak ada orang, ataupun terang yang dibicarakan bukan kebaikan. Cekak sengenge cekakak cepikik ampe azan subuh. Maka di sini keberkahan ini mulai hilang. Contoh, mohon maaf, kalau kita pegang handphone, Pak, kalau pegang handphone berapa lama kira-kira? Mau lihat WhatsApp nih, kira-kira berapa lama tuh? Ada 5 menit lebih kayaknya ya, 15 menit ada ya. Ibu-ibu kalau pegang handphone juga begitu sama. Berapa menit Bu? Setengah jam. Coba bayangin, setengah jam pegang handphone baca WA, padahal isinya gak tahu juntrungannya, gak tapi jelas apa yang kita mau cari beliau. Tapi Mu'ad bin Jabal itu dilaporin sama sahabat, ya Rasul, Mu'ad bin Jabal itu, mohon maaf, kita udah baca Al-Baqarah, udah baca Ali Imran, udah baca Al-Maidah, tapi Mu'ad bin Jabal masih baca Al-Ikhlas aja, Qul huwallahu ahad. Sahabat yang melapor, Nabi bilang, fas'alhu, tanya orangnya. Ketika ditanya Mu'ad bin Jabal, fa inni masrurun bihi, saya senang aja. Di surat Al-Ikhlas itu ada tulisan Allah, Qul huwallahu ahad, cuma gara-gara senang aja. Maka saya baca itu. Lalu apa kata Nabi? Fa innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Itu surat Qul hu Al-Ikhlas dibaca sekali itu sepertiga Quran, dibaca 3 kali hatam Quran. Kira-kira kalau kita baca Qul hu surat Al-Ikhlas 3 kali berapa menit? Kira-kira paling 1 menit ya. Pegang handphone setengah jam. Coba kita bayangkan, kalau handphone kita tutup setengah jam kita baca Qul hu, sudah berapa keberkahan yang Allah janjikan. Dengan baca itu sama kita dengan hatam Quran. Tapi berapa banyak kita sambil jalan ke Masjid Al-Ikhlas nih, mulut kita basah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kadang-kadang udah aja, udah komat belum ya. Padahal enak tuh sambil lari, sambil jalan cepat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita udah tahu nih. Tapi berapa banyak nanti kita, ibu-ibu sambil goreng tempe, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sambil cuci piring, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bapak-bapak sambil kerja bakti, biasanya hari Ahad kerja bakti itu, ya, sambil nyambut rumput ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Qul huwallahu ahad. Berapa banyak yang ada kita cuma godain teman kita doang, ya, lemes amat, ya, belum nyarap, belum ngopi ya, gitu. Nah, inilah kemudian keberkahan itu Allah gambarkan melalui baginda kita Rasul. La taqumus sa'atu hatta yataqarraban zaman. Apakah satu malam di malam Ahad ini sama dengan zaman Rasul? Apakah 1 bulan kita sekarang 2024 Zulhijjah 1445 Hijriah sama dengan zaman Rasul? Apakah 1 menit kita sekarang hari Ahad tanggal 30 Juni 2024, 1 menitnya itu sama dengan 1 menitnya ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh kafir Quraisy bersama Abu Bakar, yang diumumkan hayyan au mayyitan, hidup atau mati. Apakah sama
maka dijawab oleh Rasul, la taqumus saah, tidaklah terjadi kiamat itu hatta yataqarraba zaman, sampai hari begitu cepat berdekatan. Hari begitu cepat berganti, waktu itu berdekatan. Ini kita hari Ahad nih, ntar kita habis kuliah subuh ya, ngobrol-ngobrol bentar ya, balik ke rumah, ada cucu main ya, anak-anak main, mantu, udah sore, tiba-tiba udah azan zuhur. Habis zuhur mulai ada rujak, ngopi sebentar, udah asar kondangan, nggak tahu udah maghrib, nggak kerasa udah Senin lagi, Selasa lagi, udah Rebo lagi, udah berantem lagi sama istrinya. Kenapa berantem? Karena hari Minggunya mancing. Orang mancing berantem sama istrinya hari Rebo. Kenapa hari Rebo berantem? Kukusan istrinya dipakai buat nyengger kerotok. Yang mancing itu kan ya, peralatan istrinya dibawa, centong nasi dibawa kemana? Ke empang, dibuat ngaduk empang. Ya, istrinya nyari mana sih centong nasi, nggak banyak ketinggalan di empang. Ya, ini artinya terasa cepat berlalu. Kita baru kemarin kayaknya Jumatan, ini udah Ahad, besok kayaknya udah Jumatan lagi aja. Baru kemarin kayaknya kita mohon maaf lahir batin, saudara kita berangkat haji, kita mikirin gimana di sana, ya Allah selamat apa enggak? Kita udah lihat lagi jogging sehat. Lagi ke masjid, alhamdulillah kita lihat sehat. Baru kemarin kayaknya padahal perginya berapa hari? 40 hari. Waktu begitu cepat berlalu, hatta taqumus sanatu syahri. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sehari. Wa takunul jumu'atu kal jum'ati. Hidup setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak 1 jam. Wa takuna sanatu kasyahri wa syahr kal jumu'ati wal jumu'ati kal jumu'ati. 1 jam kayak kita bakar jemari, habis semuanya. Maka dijawab oleh Imam Nawawi, termasuk Imam Abdul Fidal Ismail Ibnu Katsir, bahwasanya waktu kita sehari di hari Minggu, hari Ahad, itu sama dengan hari Ahadnya zaman Rasul. Seminggu kita ini hari Ahad, sejamnya kita itu sama dengan sejamnya zaman Rasul. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu, kata Imam Nawawi, disebutkan dalam Al-Minhaj Syarahul Hajjaj, disebutkan bahwa waktunya sama, harinya sama, jamnya sama, cuman yang beda adalah rufi al-barakah, keberkahannya hilang. Jadi kalau dulu banyak keberkahannya, lihat orang tua kita dulu ya. Ibu-ibu yang sudah terasa tua misalnya, beda sama yang ibu-ibu yang masih muda, yang baru kemarin. Yang tua tuh mohon maaf, asal habis dari masjid pulang ke rumah tangannya astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, nanti sampai 7:30 astagfirullah, di sholat duha astagfirullah, astagfirullah. Itu nanya ke anaknya, bapak mana nak? Belum kelihatan bu, di masjid kali sudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanya lagi jam 8:30, Mama apa sih nanya mulu? Mama mau nyuci, gak punya sabun, astagfirullah, 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 astagfirullah. 9:30 nanya lagi, Kak, mau bapak mana? Gak tahu, belum kelihatan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tangannya gak berhenti-berhenti istighfar. Nanti 10:30 tanya lagi, Kak, kalau udah pulang? Belum. Astagfirullah. Mengapa sih nanyain? Astagfirullah, astagfirullah. Ini udah 10:30. Terus kenapa? Kan kita gak punya beras. Gimana kita mau makan siang? Astagfirullah, 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 astagfirullah. 11:30 menjelang azan zuhur nanya lagi, bapak udah pulang? Kak, belum. Astagfirullah. Ya begitu aja. Bapak mana? Belum
astagfirullah. Bapaknya dimampus-mampusin tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih istighfar. Beda sama anak sekarang. Ya. Disuruh istighfar, ya kan? Bapaknya istighfar begitu. Dilihat zaman dulu kalau kita ngeliatin mangga kita, mohon maaf, mangga kita nih, anak dulu kan mindik, ngumpet, naik tembok, naik pagar. Yang punya belum keluar, cuman dehem doang. Dia langsung ngumpet di bawah gua. Nggak jadi itu mau ambil mangga, lari ngibrit. Anak sekarang enggak, dia naik ke tembok, ke pagar, kita yang punya dehem. Kata dia apa? Batuk Pak Haji. Iya batuk. Ngapain? Ngambil mangga kan? Loh, itu mangga ada yang punya. Apa kata dia? Lah, mangga yang punya Allah. Begitu. Anak sekarang begitu, kita omelin, mohon maaf, bukan takut, malah ngeliatin bapaknya, tenggorokan bapaknya diperhatiin. Anak sekarang beda, karena minumnya susu sapi, bukan ASI zaman dulu. Ini artinya bahwa keberkahan yang kemudian ada hilang. Harinya sama, jamnya sama, waktunya sama, tapi keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Irak itu ada namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini alim kabir, orang yang luar biasa, yang muridnya juga banyak. Kalau kita baca tulisan-tulisan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andalusi, Imam Nawawi dua. Ada yang pertama Imam Nawawi yang dekat sama kita, ya, tinggal di Tanara, Banten. Yang satu tinggal di Suriah, ya, jauh, rada jauh ini mah. Nah, kalau kita baca tulisan-tulisan Nasohibul Ibad punya Imam Nawawi, Tanara Al-Bantani, kemudian Hidayatul Zain, itu sering disebutkan namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Kalau kita perhatikan ceramah-ceramah almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ juga ada tuh, beberapa kali beliau menyebutkan Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Artinya alim kabir, orang besar yang luar biasa. Satu ketika muridnya nanya, guru, saya nggak percaya yang namanya berkah. Kalau cuma kita duduk doang, namanya berkah itu yang saya pahami, kata muridnya, itu adalah yang kerja keras, kemudian punya duit banyak, sukses depan mata. An-najahu fil aini, ya, kesuksesan yang ada di depan mata. Kata gurunya Ibrahim bin Adham, nah, untuk tahu keberkahan Allah itu gak usah kita hatam Quran. Untuk tahu kita keberkahan Allah, gak perlu kita kemudian tahajud semalaman. Caranya untuk tahu keberkahan Allah, kita perhatikan alam sekitar. Niscaya kita menemukan keberkahan Allah. Muridnya nanya lagi, apa yang perlu diperhatikan di alam ini? Nah, Imam Ibrahim bin Adham itu menunjukkan dua. Ada binatang Allah, yang satu kambing, yang satu anjing. Dua ini disuruh perhatikan keberkahannya. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, min haitsu nasabi, dari nasabnya. Siapa nih yang ngejatuhin nih? Kira-kira antara kambing sama anjing itu nasabnya lebih bagus mana? Bayunya kesenggol. Bagusan kambing apa anjing? Kambing apa anjing? Anjing apa kambing ini?